Siaran Vegapunk menjadi salah satu sorotan penting pada alur Egghead karena banyak informasi menarik yang akhirnya terungkap dikit demi sedikit tentang kejadian di abad kekosongan. Nah, One Piece Chapter 1122 lalu secara resmi siaran Vegapunk berakhir dan berikut semua rangkuman siaran Vegapunk dari awal hingga akhir. Pada awal siaran Vegapunk memperkenalkan teknologi yang dapat menyiarkan tayangan video ke seluruh dunia di waktu yang bersamaan. Teknologi ini bisa dibilang adalah kali pertamanya diperkenalkan pada alur utama. Apalagi kalau melihat reaksi Morgan yang tampaknya terkejut dengan teknologi siaran ini, besar kemungkinan sebagian besar penduduk dunia memang belum mengetahui soal teknologi ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kecanggihan teknologi ini membuat semua denden mushi yang ada di seluruh dunia tersambung secara otomatis dengan siaran Vegapunk, atau bisa dibilang teknologi ini bisa menyadap semua denden mushi di seluruh dunia. Tak terkecuali di Impel Down pun juga tidak bisa dimatikan sehingga para tahanan di sana bisa mendengarkan pesan Vegapunk dari awal hingga akhir. Setelah menunggu 10 menit untuk memulai siarannya, saat dimulai Vegapunk mengawali pesannya dengan menyampaikan informasi yang sangat mengejutkan bahwa dunia One Piece akan tenggelam. Hal ini tentu menimbulkan beragam reaksi dari seluruh dunia. Ada yang terkejut dan ada juga yang mentertawakannya. Menariknya, prediksi-prediksi Vegapunk yang disebutkan setelahnya membuat perkataan Vegapunk ini jadi bisa dipercaya. Demi meyakinkan orang-orang di seluruh dunia, Vegapunk menambahkan prediksinya bahwa akan terjadi gempa dan banjir di seluruh dunia dalam waktu dekat. Perlu diingat, siaran Vegapunk ini adalah rekaman video yang dibuat sebelum gempa atau banjir besar itu benar-benar terjadi. Jadi tak heran, prediksi Vegapunk inilah yang membuat banyak pihak akhirnya mulai mempercayai kata-kata Vegapunk dari awal hingga akhir nantinya. Vegapunk mengakui jika dia sudah membuat dua kesalahan besar yang membuat Vegapunk yakin dirinya akan segera terbunuh. Kesalahan pertama adalah menciptakan Mother Flame yang menjadi energi pembangkit senjata penghancur kerajaan Lulusia. Bagian ini juga menegaskan bahwa Mother Flame bukanlah senjata, melainkan hanya sebuah bahan bakarnya. Lalu kesalahan kedua Vegapunk adalah mempelajari Poneglyph dan meneruskan impian arkeolog Ohara yang seharusnya dilarang oleh pemerintah dunia. Menariknya, Vegapunk menyebutkan bahwa banjir besar dan gempa yang terjadi di seluruh dunia ini tidak terjadi secara alami. Melalui siarannya, Vegapunk menegaskan bahwa naiknya permukaan laut ini disebabkan oleh senjata yang berasal dari abad kekosongan, yaitu senjata kuno. Bagian ini mengindikasikan kalau senjata yang digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lulusia memang sebuah senjata kuno. Meski kita semua sudah tahu tentang kerajaan kuno dan juga abad kekosongan, keseluruhan dunia masih belum mengetahui soal misteri sejarah yang hilang, karena siapapun yang mempelajarinya akan dibasmi oleh pemerintah dunia. Bagian ini menjadi bagian yang penting, mengingat masih banyak pihak di seluruh dunia yang belum memahami kebusukan penguasa dunia saat ini. Tak aneh jika kredibilitas pemerintah dunia saat ini jadi menurun, begitu Vegapunk mengumumkan tentang abad kekosongan pada seluruh orang. Sebelum ini kita hanya tahu bahwa Dewa Matahari Nika berasal dari cerita-cerita yang tersebar di antara para budak dan suku Bukener. Kita juga tahu kalau bangsa raksasa punya hubungan dengan sosok sang Dewa Matahari Nika. Hanya saja sebelum ini kita tidak tahu hubungannya apa. Ternyata siaran Vegapunk ini menegaskan bahwa sang Dewa Matahari Nika ini berasal dari legenda para raksasa yang berasal dari negeri Elbaf sejak ribuan tahun yang lalu. Sebelum lanjut ke pembahasan, setelah kemarin kehabisan stok kaos One Piece keren dan tentunya harganya hanya 30 ribuan saja, kini telah produksi lagi namun stoknya terbatas. Ayo order sekarang juga sebelum kehabisan dan linknya ada pada kolom deskripsi atau kolom komentar.
Salah satu hal yang menarik dalam siaran Vegapunk ini adalah saat ia membicarakan soal Joy Boy. Siapa sangka, Joy Boy ternyata adalah bajak laut pertama dalam sejarah One Piece. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat Joy Boy dianggap sebagai bajak laut pertama di dunia One Piece? Apakah karena Joy Boy adalah petualang laut, ataukah karena Joy Boy adalah pelaut pertama yang dianggap sebagai kriminal? Selain membicarakan soal prediksi tenggelamnya dunia One Piece di masa depan, Vegapunk juga memberikan informasi terkait salah satu teori yang populer di kalangan penggemar. Ternyata, dunia One Piece dulunya adalah satu benua besar yang saat ini sudah tenggelam akibat senjata kuno di masa lampau yang menyebabkan air laut naik hingga 200 meter. Sama seperti yang terjadi baru-baru ini pada kerajaan Lulusia yang menyebabkan gempa, tsunami, bahkan kenaikan air laut beberapa meter. Salah satu dosa Vegapunk yang disebutkan sebelumnya adalah menciptakan Mother Flame. Menariknya, dugaan kami sebelumnya terbukti bahwa Mother Flame pada dasarnya adalah sebagai energi atau bahan bakar tak terbatas yang bisa menjadi sumber daya untuk semua orang di dunia. Namun hal itu disalahgunakan untuk mengaktifkan senjata kuno. Di sini, Vegapunk juga menegaskan bahwa ia menciptakan Mother Flame bukan untuk digunakan sebagai senjata, melainkan sebagai alat untuk menggapai perdamaian dunia. Sayangnya, Gorosei dan Im Sama malah memanfaatkan Mother Flame untuk membangkitkan kembali senjata pemusnah massal melalui bantuan York. Salah satu informasi yang paling menarik meski terpotong adalah tentang penyandang Namadi. Perkataan Vegapunk mengindikasikan bahwa ada suatu hal yang penting di antara para penyandang Namadi. Namun sayangnya, siaran Vegapunk terganggu di momen ini sehingga kita tidak bisa mendengarkan secara utuh. Kira-kira apa yang ingin dikatakan Vegapunk pada bagian ini? Sebelum menutup siarannya, Vegapunk menegaskan bahwa yang telah mengetahui semua informasi dari abad kekosongan adalah bajak laut Roger beserta krunya. Namun mereka malah menghilang. Selain itu, Vegapunk juga menjelaskan One Piece adalah harta karun yang menyembunyikan rahasia dunia. Siapapun yang menemukan harta karun One Piece akan memegang kunci penting yang dapat menentukan takdir dunia di masa depan. Hal yang paling menarik dari bagian ini adalah siaran Vegapunk berhasil menggerakkan semua pihak besar yang terlibat selama ini di cerita One Piece. Baik itu bajak laut ataupun bukan, mereka akan turut berlomba mendapatkan One Piece. Nah, menurut Nakama, mana informasi yang belum kami masukkan? Silahkan isi pada kolom komentar.